Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Kristus Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Yesus berkata, akulah jalan yang kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, di pagi ini kita tetap menikmati segala hal yang baik, dan dalam melaksanakan tugas-tugas kita tetap mengacu kepada kebenaran dan ketaatan kepada firman Allah. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup bersama dengan Engkau selamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi bagi siapa kita yang percaya kepada Bapa, kepada Anak, kepada Roh Kudus, firman Allah katakan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi tema kita adalah living forever with God. Jadi hidup selamanya bersama dengan Allah. Untuk hidup selamanya dengan Allah harus dimulai dengan percaya kepada Yesus, kepada Bapa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Yesus juga berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas bahwa keselamatan, hidup kekal itu atau hidup bersama dengan Allah selamanya hanya karena kita percaya kepada Allah, kepada Bapa, kepada Anak dan Roh Kudus, kepada Yesus. Itu dimulai dengan percaya kepada Tuhan. Lalu tidak berhenti di situ. Setelah kita percaya, lalu apa kemudian yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita perbuat? Apa yang kita akan lakukan selanjutnya dalam hidup ini setelah kita mulai mempercayai Bapa yang telah mengutus Yesus itu, dan di mana Yesus mengatakan kalau mau sampai kepada Allah harus melalui Dia. Jadi untuk tinggal bersama dengan Allah, kita percaya kepada Dia. Nah, lalu kemudian kita hidup baru, ya. Barang siapa ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi perilaku yang lama, perilaku dosa, perilaku kejahatan, bengkok, iri, dengki, benci, pesta pora, merokok, narkoba, bermain seks bebas, pre-seks dan lain sebagainya. Kita tentu tidak ingin sampai di situ. Karena firman Allah, ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, kemudian kita akan mengalami pembaharuan kualitas rohani kita dari dalam. Dan bukan dikerjakan oleh
amal kita, bukan dikerjakan karena kebaikan kita, bukan dikerjakan karena kehebatan kita, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita menikmati segala yang terbaik dalam hidup ini, menikmati pembaharuan yang dilakukan, menikmati perubahan demi perubahan dalam kehidupan ini yang dinamakan kenos itu, perubahan dari dalam yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, oleh firman Allah dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan apa yang dikehendaki Allah. Sebab firman Allah dalam Matius 7:21, not everyone who call to me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of God, but he who does the will of God. Jadi dia yang melakukan kehendak Allah, who is in heaven, yang ada dalam surga. Jadi ketika kita melakukan kehendak Allah, di situ kita bisa melakukan kehendak Allah karena Tuhan Roh Kudus telah memberikan kita kemampuan untuk hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Orang-orang muda meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, pergaulan-pergaulan bebas, married, BMBA, married by accident, itu tidak lagi. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang menjaga kekudusan dalam kehidupan. Kalau orang dunia katakan gak apa-apa, tapi firman Allah katakan jangan cemari tempat tidur. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalaupun kita bertolak belakang dengan dunia ini, tidak menjadi masalah. Kita lihat LGBT begitu marak hari-hari ini, dan kita bersyukur bahwa negara kita tidak memperbolehkan itu secara bebas di negeri kita ini. Walaupun ada orang yang melakukannya, tapi secara hukum itu tidak diperbolehkan di negeri ini. Kalau di Amerika, di Inggris, di Jerman, dan kita tahu ada beberapa negara itu sudah mulai melegalkan perkawinan sejenis. Bayangkan wanita sesama wanita, laki-laki sesama lelaki. Dan kalau kita LGBT itu apa itu? Lesbian, terus gay, ya, baik, apa itu? Saya mencatat tetapi kadang-kala lupa. Gay, biseksual, ya, dan transgender. Nah itu. Jadi kita sebagai orang yang beragama di negeri ini, dan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Kristus sudah jelas melarang hal yang semacam itu. Itu sebabnya kita untuk tinggal bersama dengan Allah, kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita kehendaki, bukan apa yang dunia mau, bukan apa yang setan mau, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Dan terakhir firman Allah katakan adalah di mana akhirnya kemenangan kita beroleh, ya, kemenangan kita peroleh. Coba saya baca Wahyu 3, ya, Wahyu 3. Ini demikian bunyi firman Allah. Aduh. Wahyu 3 ayat 21 demikian bunyinya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi karena Allah sudah menang, Yesus sudah menang mengalahkan maut, yang musuh terakhir umat manusia. Jadi kita menang dan kita duduk bersama-sama dengan Allah dan bersama-sama dengan Yesus, sama seperti dia yang menang. Dia juga memberikan kesempatan bagi kita untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam dunia ini. Itu sebabnya dia berkata kalau kita mau menikmati, awalnya kita percaya, kemudian mengalami ciptaan baru dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya setelah kita melakukan kehendak Allah, kan pada akhirnya kemenangan yang akan kita peroleh.
ketika kemenangan kita peroleh, kita bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kalau kita mau menikmati tinggal bersama dengan Kristus, 3 tahap ini harus kita alami dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena ada banyak orang tidak percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian kita mengalami pembaharuan karena kita dalam ciptaan Tuhan, adalah dalam Kristus Yesus, kita akan menjadi ciptaan baru. Dan kemudian kita mampu melakukan, karena kita sudah menjadi ciptaan baru, bukan lagi karena kekuatan kita, bukan lagi kita mengandalkan kemampuan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah melakukan kehendak Allah, secara otomatis apa-apa yang dilarang oleh Tuhan tidak kita lakukan, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita lakukan. Dan segala pekerjaan si setan yang mencoba merongrong kita, menghancurkan kita, menggoda kita, kita kalahkan dan kita mengalami kemenangan. Dan di situ kita akan melewati 3 tahap ini. Kita akan masuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saya berharap kita mempunyai tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Memang kita masih hidup dalam dunia ini, memang kita harus bekerja, memang kita harus berusaha, memang kita harus mencukupi segala kebutuhan kita, memang kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tugas-tugas kita, atau dimanapun yang Tuhan percayakan kepada kita, melalui perusahaan atau melalui apapun itu. Kita memang masih hidup dalam dunia ini. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, kita perlu segala-galanya untuk menjaminnya, bertahannya kehidupan ini. Tetapi yang mau saya katakan, jangan lupa untuk bertahan, untuk terus memiliki tujuan di tengah-tengah kehidupan di mana kita ada. Tujuan abadi dari Tuhan itu haruslah menjadi bagian kita yang harus kita pikirkan, sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan yang kita harapkan dalam jasmani kita, tapi kita juga tidak lupa akan apa yang akan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk tidak abai terhadap apa yang diinginkan, apa yang diidamkan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang yaitu kehidupan yang kekal. Semoga kita diberikan pencerahan, kekuatan untuk menerima segala kebenaran firman Allah, sehingga kita dapat menerapkan apa yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan ini. Apa yang seharusnya kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih di pagi ini Tuhan menolong kami untuk terus kami bertumbuh, untuk terus kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit itu dalam nama Yesus keluar, tumpangkan tangan mereka dan sembuhkan mereka. Dan mereka-mereka yang mengalami kesulitan, mari Engkau menolong mereka. Selalu ada jalan keluar yang Engkau berikan bagi mereka-mereka yang datang kepadamu, bagi mereka-mereka yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kami sudah melihat banyak persoalan-persoalan yang Engkau berikan pertolongan kepada mereka-mereka yang mengandalkan Engkau. Katakan saja Daud, katakan saja Salomo dan para pahlawan-pahlawan iman, mereka seperti Ayub dan juga si Yusuf Bapa di surga. Sadrak, Mesak, Daniel, semuanya adalah orang-orang yang pernah mengalami kesulitan, tapi mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi mereka datang kepadamu dan pertolongan datang kepada mereka. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu, karena Engkau tidak abai kepada doa-doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Selamat